Shalom Jemaat terkasih, senang berjumpa dengan Anda. Bersama saya Wilson, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Alami hadirat Tuhan dalam morning call yang diadakan setiap Selasa dan Jumat jam 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Buat kakak-kakak GC dan Youth, yuk ikutan Next Gen Gathering yang diadakan besok Rabu 16 Desember jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Teman-teman jangan lewatkan HOG Kids Christmas yang diadakan hari Rabu tanggal 23 Desember jam setengah 6 sore melalui aplikasi Zoom. Ibadah Natal akan diadakan pada hari Jumat tanggal 25 Desember jam setengah 8 pagi di gereja. Ibadah ini juga dapat diakses di channel YouTube gereja. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 11 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Menyambut tahun 2021, mari kita ikut ambil bagian dalam doa puasa yang akan diadakan selama 21 hari dari tanggal 7 sampai dengan 27 Desember. Dengan pokok doa sebagai berikut. Puasa ini wajib bagi seluruh pelayan Tuhan dan dihimbau bagi jemaat. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan semuanya, shalom pagi hari ini. Orang yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri pagi hari ini. Siapa yang merasakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan saudara, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan, sama-sama kita mau pagi hari ini membawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, sungguh kami berlimpah dengan ucapan syukur. Kami merasakan bahwa Engkau Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan pagi hari Tuhan kami mau datang beribadah kepadamu Tuhan. Membawa hati kami, membawa seluruh kehidupan kami, bahkan penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini kami boleh menikmati, merasakan, mengecap betapa Engkau sungguh baik. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Beracaralah pagi hari ini Tuhan dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Sungguh-sungguh kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh menerima kekuatan yang baru dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau yang siap lebih lagi. Mari bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau kecap segala kebaikan Tuhan. Kita mau lihat bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau sama-sama naikkan pujian dengan penuh semangat, dengan penuh antusias kepada Tuhan. Mari bersama kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Terus biarlah hati kita merasakan, kita terus mengecap kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lebih lagi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Semua katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang
lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Saudara sendiri dari awal katakan kecaplah. Dengan sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan. Amin. Sama-sama kita menikmati kasih Tuhan. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi sambil katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang kau yang percaya, katakan dengan imanmu. Allah yang memeliharaku. Sorakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu. Kau yang merasakan kasih Tuhan, bersyukurlah pagi ini kepada Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mari saudara sendiri kau yang di rumah-rumah lebih lagi katakan syukur. Amin. Apapun keadaanmu tetap kecap. Lihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sebab Dialah yang memelihara. Bersama katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Yang percaya katakan selamanya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Umat Tuhan lebih lagi kau datang bersorak akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi. Pagi hari ini Tuhan kami datang membawa penyembahan kami. Pagi hari Tuhan kami membawa hati kami yang menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami pagi hari ini. Kami terus boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh terus merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mari Engkau yang merasakan kasih Tuhan, Engkau yang menerima kasih Tuhan. Mari nyanyikan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Labaya syara labara 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 labara. Makasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik. Kau Allah yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau datang dengan tidak tangan yang hamba Tuhan. Dan kami membawa hati kami, membawa penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Sampai sedangkan umat Tuhan duduk kembali, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Kami persembahkan Tuhan, persembahkan seluruh hidupku di atas meja
pujian ini kepada Tuhan. Kami mau bawa Tuhan. Pagi ini kami bawa persembahan kami. Yang terbaik hanya bagi segalanya. Ya Tuhan yang ku milih. Ini hati kami. Semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi jemaat Tuhan sendiri. Katakan segalanya. Ya Tuhan, ya Aba, kami mau bawa Tuhan pagi hari ini. Mereka yang sungguh-sungguh menyadari segalanya dari Tuhan. Segalanya yang ku miliki. Semua, mari nyatakan kasih-Mu, nyatakan hatimu pagi hari ini kepada Tuhan. Ya Aba, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari boleh sambil bangkit berdiri, lebih lagi katakan segalanya yang ku miliki. Semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Mari kita dalam hadiratnya kita menyembah lebih lagi kepada Tuhan pagi hari ini. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami adalah milik Engkau Tuhan. Semua yang kami miliki berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam pagi hari ini kami bawa hati kami, membawa penyembahan kami yang kudus dan berkenan di hati-Mu ya Allah. Mari boleh sambil bangkit berdiri. Mari saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Mengadakan wajah-Mu, angkat ke tinggi kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami bawa hati kami, kami bawa penyembahan kami. Terus rasakan hadirat Tuhan, terus kecap kasih Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan. Letakkan hati kami di dalam hadirat-Mu ya Allah. Bagi Dia segala pujian. Mari katakan pujian itu kepada Tuhan. Bawa hati dan rohmu katakan. Hanya bagi Yesus. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian kami. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala
Yesus segala pujian bagi Yesus. Kami penghormatan kami pagi ini Tuhan. Amin. Ya Tuhan, sebab bagi Engkau segala sembah kami, sebab bagi Engkau segala pujian kami selama-lamanya. Sorakan lebih lagi bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Katakan bersama, selama-lamanya. Berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Mari dalam pembahasan kita berikan penyembahan sorak-sorai bagi Tuhan. Shekira la bara 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 la bara. Shekira la bara la bara la bara la bara la bara. Shandakara la bara la bara. Hati kami pagi ini untuk Engkau Tuhan. Penyembahan kami bagimu ya Allah. Kasih, kasih Bapa. Pujilah Engkau Tuhan kami di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Saya persilakan kita duduk. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia,
yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Semua diberkati Tuhan, amin. Bisa lambaikan tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan janji Tuhan di tahun 2020 ini. Tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari kita katakan bersama-sama apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, saudara. Kita pasti mengalami Pentakosta ketiga ini. Kita terima dengan iman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau sediakan bagi kami, ya Tuhan. Kau yang menyertai setiap kami, ya Bapa, sehingga pagi hari ini Tuhan kami dapat mengucap syukur atas berkat yang telah Kau sediakan bagi kami, Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan, berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani yang Kau letakkan di atas kami, ya Tuhan. Mulai dari Ketua BBH GBI Bapak Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng dan DIY Bapak Gideon Rusi, Ketua Perwil Baradaya Bapak Ruben Sunarto, Ketua Perwil Semarang Bapak Andreas Budi Utomo, beserta Bapak-Bapak rohani yang luar biasa, ya Tuhan. Mulai dari Bapak
Niko Nyotorajo di Jakarta, Bapak Ruby Dirgantara di Purwokerto, beserta Gembala Sidang tempat ini, Bapak Timotius Andi. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap pemimpin-pemimpin yang telah Kau sediakan bagi kami Tuhan, yang telah menyelamatkan kami dari masa lalu kami ya Tuhan. Melalui mereka ya Bapak, kami mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Tuhan. Melalui mereka ya Tuhan, Kau pakai setiap mereka Tuhan untuk menyertai setiap kami ya Tuhan. Hingga ke pelosok-pelosok daerah Tuhan dapat mengenal akan kasih-Mu Tuhan. Mengenal siapa pribadi Yesus ya Tuhan. Melalui mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Kau yang berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Kau berkati setiap pelayanan-pelayanan mereka Tuhan. Dimanapun Kau tetapkan mereka Tuhan. Mereka akan menjadi saluran berkat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Dan kota yang mereka tempati Tuhan akan dimenangkan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau yang menyertai keluarga mereka masing-masing Tuhan. Kau berkati kehidupan kesehatan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kota Wonosobo dan juga kota Semarang ya Tuhan. Kota yang Kau menangkan ini Tuhan, kota-kota yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan ada di Wonosobo dan di Semarang Tuhan. Kau yang pulihkan kota-kota kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kota ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau yang berkati setiap kota ini Tuhan. Mulai dari perekonomian, iklim, cuaca, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan semuanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang berkati pemerintahan-pemerintahan yang ada Tuhan. Kau yang telah pilih pemerintahan yang baru Tuhan, yang telah Kau pilih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan menyertai setiap pemimpin-pemimpin ini Tuhan. Sehingga membawa Wonosobo dan Semarang menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Bangsa yang besar ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memiliki rencana yang besar juga ya Tuhan. Kami percaya gerakan rohani Tuhan, mulai dari bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau yang urapi Tuhan, Kau yang sertai ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan. Generasi Yeremia lahir di Indonesia Tuhan, bergerak untuk memberkati bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang luar biasa yang menyertai setiap kami Tuhan. Kau baik ya Bapa, pakailah setiap kami Tuhan untuk menjadi generasi-generasi-Mu ya Tuhan. Untuk memenangkan setiap kota, setiap bangsa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Dan kami juga berdoa untuk setiap persembahan-persembahan yang telah kami sediakan ya Tuhan. Kau yang sucikan, Kau yang kuduskan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari bersama-sama pujikan kepada Tuhan. Ku tak akan menyerah, siapa silakan, pada apapun juga, sebelum ku coba
Bapa pagi hari ini, Kau memperbarui kekuatan kami Tuhan. Ketika kami menyanyikan kebesaran Tuhan, Kau hadir di tempat ini dan memberikan kekuatan, pengurapan yang baru Tuhan. Pagi hari ini kami bersuka cita untuk menerima firman Tuhan yang memperbarui roh dan jiwa kami, sehingga kami tetap kuat, kami tetap bertahan, bahkan berjuang, bahkan kami tidak akan menyerah pada apapun juga. Terima kasih Tuhan, Kau bukakan pengertian, Kau memberikan hikmat yang baru pada pagi hari ini bagi seluruh umat Tuhan. Biarlah benih yang ditabur tidak akan hilang Tuhan. Benih yang tertabur ada di dalam setiap hati, tanah hati kami yang subur. Kami menyiapkan hati kami sebagai tanah yang subur supaya setiap benih itu boleh tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji kami akan mendengar dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Saudara boleh dipersilakan duduk. Puji nama Tuhan, semua dalam keadaan baik. Amin. Yang dalam keadaan baik boleh lambaikan tangan. Semua karena berkat Tuhan. Ya, pagi hari ini saya akan sampaikan tentang tema berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Memang bulan Desember saya belum secara khusus mendapat pesan Natal bagi Bapak Ibu. Saya bertanya kenapa nggak pesan Natal secara khusus Tuhan. Ya, tetapi inilah pesan untuk kita menghadapi tahun ke depan. Bahwa tahun ke depan adalah tahun the year of integrity. Ya, kita dipersiapkan untuk masuk di tahun yang ke depan. Kita lebih lagi harus kuat, harus tahu apa yang harus kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menang pada tahun ini, amin. Siapa yang pemenang tahun ini 2020, amin. Di New Dimension kita beri tepuk tangan bagi hidup kita yang berkemenangan di dalam Kristus, amin. Kita akan buka nats kita pada Lukas 13 ayat 22 ayat sampai 30. Saya akan bacakan natsnya ayat 23 dan 24. 23 dulu ya. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ya. Jadi ada pertanyaan ya ketika banyak orang dan yang bertanya ini tidak dikasih nama, tetapi orang ini mengakui Yesus sebagai Tuhan, sehingga dia bilang Tuhan, bukan panggil guru, bukan panggil rabi. Dia mengakui Yesus adalah Tuhan, Kurios, penguasa tunggal dalam hidupnya, dan berkata Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Mungkin dalam pengajaran Yesus seakan-akan hal yang sangat sukar. Dikatakan ketika itu Yesus juga berkatakan sulit bagi orang kaya untuk masuk kerajaan surga. Lalu ada yang tanya, lalu siapa yang akan diselamatkan? Tuhan Yesus, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kita akan terus mengerti apa yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini. Kata diselamatkan di sini adalah dalam bentuk kata kerja pasif, diselamatkan pasif ya, dari kata dasar sozo ya. Yunani, mungkin saudara kan pernah ya, waktu itu diajarkan di KOM atau saya ingat waktu itu ada hamba Tuhan di KTM berkata bahwa kata selamat itu soteria. Nah ini akar katanya, tapi dalam bentuk future yang akan datang ya. Dalam kata ini dalam Alkitab dipakai dengan beberapa variasi, mencakup dari selamat dari penyakit, disembuhkan, selamat dari kematian fisik, jasmani, musuh atau celaka, kelepasan dari roh jahat, selamat dari bahaya. Pokoknya komplit. Kata ini benar-benar komplit, selamat. Namun dalam kata selamat di sini dimaksudkan adalah keselamatan manusia secara rohani, yaitu keselamatan dari dosa, dari kematian kekal dan penghukuman kekal akibat dosa di neraka nets. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan orang itu kepada Yesus adalah sedikit atau banyak Tuhan yang akan diselamatkan. Tapi Tuhan tidak menjawab, ya sedikit, ya banyak, ya sedikitlah karena susah gitu ya. Ya banyaklah karena aku mati bagi
miliaran bagi seluruh dunia. Kalau sekarang kita berjumlah miliaran, ya banyak pasti jumlahnya. Tetapi Tuhan Yesus mengajar pada orang ini dan bagi kita semua yang membaca firman pada pagi hari ini, kebenaran sesuatu yang dalam ya. Seorang penafsir membahasakan jangan tanya sedikit atau banyak orang yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi tanya dirimu sendiri, apakah saudara dan saya termasuk orang yang masuk surga ya. Kita akan cek terus bagaimana tentang keselamatan yang Tuhan sediakan. Lalu next ayat, jawab Yesus ya kepada orang-orang di situ. Jawab Yesus bukan sedikit atau banyak, tetapi dia berkata berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Kata berjuang di sini adalah agoneseste, yang artinya bertanding melawan musuh, bergumul ya, berjuang, dengan semangat yang kuat untuk mendapatkan sesuatu. Kalau bertanding dalam pertandingan tinju atau apa semua dengan segenap kekuatannya, tapi dengan semangat. Mana ada orang berjuang loyo ya, sebelum bertanding aja udah kalah. Lalu lomba lari, dia akan berlari dengan kencang, nggak mungkin belum udah nggak bisa, nggak ada tenaga ya. Jadi untuk apa tujuannya? Untuk mendapatkan hadiah, berperang. Karena ada lah berperang juga loyo, pasti disuruh tinggal, aduh mules perutku. Lemes, ya udahlah tinggal dulu, ditinggal ya, bergulat dalam olahraga gulat. Ternyata untuk masuk ke dalam kerajaan surga, Yesus katakan harus dengan berjuang. Katakan harus berjuang. Kita nanti tanya, kita akan ngerti. Loh, kenapa harus berjuang? Pintu yang sesak yang kita harus lewati adalah pintu menuju kerajaan Allah atau surga. Ya, perhatikan Yesus memerintahkan masuknya bukan lewat pintu yang lebar ya. Ada lagu sekolah minggu, ingat ya. Di dalam dunia ada dua jalan. Lebar dan sempit, boleh kau pilih. Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berseri. Itu zaman sekolah minggu saya selalu diajarkan lagu itu supaya engkau yang memilih sendiri mau pilih yang sempit atau yang lebar. Dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14 dikatakan ada jalan dua ya, yang lebar dan yang sempit. Nah, next kata berjuang di sini bukan berarti kita diselamatkan masuk surga itu melalui usaha kita. Saudara ingat, nanti kita akan jelaskan bagaimana atau perbuatan amal saleh ya tadi. Orang boleh bisa berbuat baik, boleh seakan-akan sedang berbuah. Wah, orang di luar sana lebih baik katanya, banyak orang. Alah, orang Kristen perbuatannya gitu, mending orang-orang di luar sana. Akhirnya dia memilih sesuatu yang bukan Kristus ya. Orang lain yang menjadi panutan, idolnya dia. Karena orang itu lebih bisa berbuat baik, tetapi ingat, tujuan atau motivasi mereka melakukan untuk apa? Bukan dari buah roh, bukan dari apa yang dikerjakan Roh Kudus. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh hati nurani. Kebaikan-kebaikan Allah sudah ditaruh di dalam kita ya. Nah, bukan melalui perbuatan amal saleh ya. Jelas sekali dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan ya, saudara harus hafal firman ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang yang memegahkan diri. Itu firman bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan hasil usaha kita. Jadi kalau keselamatan itu hanya anugerah, mengapa Yesus perintahkan untuk kita berjuang? Next. Kata berjuang di sini adalah soal sikap hati manusia, bagaimana dia memandang keselamatan yang sudah dia terima dari Tuhan sebagai anugerah. Kan kalau bilang bahwa ketika kita bekerja, kita mendapat upah, mendapat gaji, itu hak kita. Tetapi ketika kita tidak melakukan apa-apa, bahkan katakan ketika kita sedang dalam dosa, Tuhan
menebus kita, Tuhan memberikan kasih karunia, Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan memberikan hidup yang kekal. Itu adalah anugerah, hadiah yang dimana kita tidak ada usaha sekecil apapun untuk mendapatkannya. Itulah anugerah, ya. Jadi bukan sekedar suatu yang biasa. Keselamatan itu bisa bukan murahan, sekedar punya agama atau sesuatu yang harus digumuli sungguh-sungguh. Enggak, ada proses, ya. Kemarin di doa pagi waktu Ovuwe sampaikan bagaimana dia berproses untuk sabar. Orang dengernya, iya harus sabar, sudah jadi buahnya. Tapi waktu jalaninya, wah berbulan-bulan gitu ya. Nah itu kan proses, saudara ngalami proses kan enggak satu hari jadi. Namanya berbuah itu ditanam, keluarin benih, bertumbuh ya, proses ya. Belum harus nunggu buahnya dari kecil itu butuh waktu saudara. Nah, jadi enggak segampang itu kita harapkan bahwa kita menjadi orang Kristen itu hanya untuk terima keselamatan toh ya. Tetapi kalau kita pikirkan juga hidup kita, proses kok enggak selesai-selesai. Ada yang bilang enggak seperti itu. Ya ampun Tuhan, enggak selesai-selesai. Belum datangnya tiba-tiba dan banyak teman-temannya ya. Nah, itu yang repot teman-temannya itu ya. Nggak rampung ini, terus. Nah ternyata itulah gambaran kita sebagai anak Tuhan. Orang yang diselamatkan, tetapi Tuhan mau kita berjuang. Katakan berjuang. Nah mari kita lihat pemakaian kata berjuang ini secara cepat ya. Saudara, saya memang mungkin banyak ayat, tapi saya berdoa kepada Tuhan bukan memperlengkapi kita dengan pengetahuan firman saja, tetapi supaya firman yang kita dengar itu masuk ke dalam roh kita, mengajar kita, memberikan pengertian, sehingga ketika kita hadapi satu masalah, itu keluar ya, itu diingat gitu, bukan hanya untuk kita tahu banyak ayat, enggak saudara, karena ternyata banyak orang Kristen pun nggak punya ayat sehingga nggak punya senjata untuk berperang ya. Nah tadi saya bilang bahwa pemakaian kata berjuang digambarkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 seterusnya, bahwa tidak tahu kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan. Jadi berjuang itu tadi seperti bergulat, melakukan pertandingan ya. Semua peserta turut berlari dan semua harus semangat, semua harus dengan kekuatan yang baru, tapi hanya satu orang yang mendapat hadiah. Karena itu lari demikian rupa. Maksudnya ya saya nggak bisa lari Bu Ani, ya bukan seperti itu. Tetapi dalam rohmu lari sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Next. Nah, setiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi ada aturan-aturan dalam pertandingan. Dia harus melatih dirinya. Dan bukan juga sembarangan. Ketika seorang petinju bergulat, bermukul-pukulan ada aturannya. Petinju ada aturannya. Ya dulu kita ingat Tyson ya selalu gigit telinga gitu. Kalau tinju ujung-ujungnya gigit telinga gitu ya. Nah tapi itu ada aturan mainnya saudara. Nah terlebih dikatakan bahwa harus melatih tubuh. Tadi dikatakan untuk berbuah harus rajin doa, rajin baca firman, ya, rajin melakukan firman. Nah itu namanya berjuang saudara. Ya, next. Ya, jadi saudara Paulus bilang bahwa dia sendiri seakan-akan bukan menganggap bahwa dia sudah menangkap. Ya, tetapi aku melukakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Next ya. Jadi keselamatan itu ternyata apa saudara? Bukan sekali selamat tetap selamat. Bukan hanya asal percaya Yesus, aku percaya Yesus. Ya, sudah bertobat, dibaptis, lahir baru, menerima pengampunan dosa, terus duduk setiap minggu di gereja, di gedung gereja. Ya, mendapat status dibenarkan, di situ dikatakan, lalu aman, berhenti di situ saja. Tinggal tunggu mati, langsung masuk surga. Enggak seperti itu ya. Lalu, saudara, ini yang harus kita kerjakan. Next, bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan
takut dan gentar ya. Saya percaya di sini orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus menantiasa taat dan mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar ya. Nah ini next tahap-tahap yang harus kita lewati untuk memperoleh keselamatan secara utuh ya. Sering diajarkan di VOP, diajarkan dalam Gembala Pembina. Yang pertama adalah tahap pembenaran. Katakan tahap pembenaran. Bahasa Inggrisnya justification. Nah, kita tadi tahu bahwa kamu diselamatkan, diberikan dengan cuma-cuma, bukan oleh hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena apa saudara? Iman. Jadi kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Next. Lalu ada, ini yang namanya berjuang adalah tahap pengudusan. Tahun depan kita akan hadapi proses pengudusan Tuhan. Lebih lagi yang mau katakan amin. Harus semangat. Yang semangat katakan amin. Amin. Soalnya apa saudara? Dikatakan di firman Tuhan seperti Ayub yang sudah menghadapi proses yang demikian, dikatakan supaya ketika dia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas harus bisa dihasilkan diri kita sendiri ya. Jadi kita ini harus seperti emas di hadapan Tuhan, murni ya. Tahap pengudusan inilah yang dikatakan pergumulan, perjuangan, peperangan rohani sehari-hari. Bagaimana Allah memerintah kita ya, perangan rohani jangan asal peperangan rohani, tetapi sebagaimana Allah yang taruh di depan kita ya. Lalu apa juga pengalaman, jadi tidak cukup hanya pembenaran, pengudusan adalah bagian pengalaman dari keselamatan dan waktunya adalah sekarang. Kita terima anugerah keselamatan sekarang. Kita terima pengudusan sekarang supaya kita layak menjadi mempelai Kristus ya, menjadi dewasa. Tujuannya menjadi seperti Kristus. Next, apa yang harus kita perjuangkan? Yang pertama, berjuang dalam peperangan rohani. Saudara diingatkan pagi hari ini karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jangan lupa, musuh saudara bukan siapa namanya, misalnya selamat. Musuh saudara bukan si Unyil gitu ya. Musuh saudara bukan si Selamat tadi katanya, tetapi ada hal-hal yang mungkin di belakangnya yang tidak kelihatan. Jadi saudara percuma musuh dengan bukan darah dan daging ya, bukan hartoyo di sini ya. Sekali. Nah, jadi ada yang di belakangnya, melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu darah yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Herannya musuh kita adalah iblis dan segala tipu muslihatnya. Tetapi umat Tuhan yang sering jadi pengalaman saya ketika orang banyak konseling, banyak ini perlu dikuatkan, diingatkan ya. Kok ya percaya? Lebih percaya perkataan si jahat, perkataan tipu-tipu, perkataan karena muslihatnya ini memang licin, jadi seperti ular gitu kan, dibilang bahwa cerdik seperti ular, tapi kalau orang Kristen harus cerdik seperti ular dan tulus, jangan cuma satu-satu ya. Nah, jangan percayai, tetapi nyatanya banyak yang mempercaya, alah aku ini memang orang gak berguna, aku ini memang gak layak, aku ini memang gak kudus lagi gitu ya, maksudnya udahlah gak berguna lah hidup, inilah mendingan mati aja. Nah, itu perkataan siapa? Si jahat. Tetapi seringkali umat Tuhan lebih ngikutin sehingga merasa hidupnya nggak berguna, merasa sampah. Padahal identitas kita kemarin udah dikasih tahu sama Pak Andi lebih lagi. Kita ada anak Allah. Kita adalah orang yang telah dibenarkan karena darah Yesus. Percuma dong Yesus mati buat kita ya. Kita itu nganggap enteng, kita nggak ngargai. Jadi kalau Tuhan ngomong lebih dipercaya gitu. Jangan ngikuti perasaan, jangan ngikuti pikiran, jangan ngikutin katanya. Padahal katanya itu adalah kata-kata si jahat yang kita terima sebagai kebenaran. Nah itu saudara.
Sekarang banyak sekali orang-orang yang akhirnya tertekan, depresi karena perkataan si jahat dengan segala tipu muslihatnya. Terutama dia nyerang identitas kita, nyerang ketidakmampuan kita untuk mungkin menyelesaikan masalah, banyak hal ya. Nah, next, memang kita masih hidup di dunia ini, tetapi kita bukan berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saudara punya kuasa Allah dalam hidup saudara, Dia Allah tinggal di dalam kita ya saudara. Next. Nah, sebelumnya hasil dari peperangan rohani adalah terang, kalau kita menang dalam peperangan, kita mendapat kemerdekaan, kelepasan, dan kita mendapatkan hasil jarahan. Next, kedua, berjuang untuk menang atas daging. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, peperangan kita selama kita masih tinggal di dalam tubuh yang berdosa ini, ya dalam arti kita ini hidup di dalam daging, ya kita ini apa saudara? Ada keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Next, dikatakan bahwa aku tuh pingin ngelakuin ini, ya. Jadi hukum itu ada di dalam hati kita, dalam hidup kita. Aku menghendaki berbuat, aku tuh pingin loh berbuat baik, aku tuh pingin loh mengampuni, aku tuh pingin ngelakuin apa yang Tuhan mau. Tetapi akhirnya enggak ngelakuin apa-apa, akhirnya tetap enggak bisa, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku tuh suka hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Tapi saudara harus teruskan baca bahwa syukur kepada Allah kita itu tidak lagi di bawah hukum Taurat. Kristus yang telah memerdekakan kita, memampukan kita hidup di dalam roh ya saudara. Ya, saya ini hanya gambarkan bahwa ternyata dalam hidup kita, walaupun sudah ditebus, kita itu masih terus berjuang, ya keinginan-keinginan daging. Dari manakah datangnya sengketa pertengkaran? Orang Kristen berantem terus, orang Kristen berselisih. Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuhmu? Hawa nafsu ya. Nah, hawa nafsu itu tadi kedagingan. Lalu hasil kemenangan adalah kita bisa, kita menang, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Ya, kalau kita mungkin rasanya pingin jengkel terus nggak sabar ya misalnya, atau pinginnya ngamuk terus gitu. Nah itu adalah hawa nafsumu. Nah, itu harus berjuang ya, berjuang saudara. Ingat perjuangan kita ini bukan kita lakukan sendiri. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk menolong kita dan menyertai kita selama-lamanya ya. Lalu next, kita berjuang dalam apa? Dalam iman dan pengharapan ya saudara, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Masa-masa sekarang banyak orang yang lost faith ya, kehilangan iman karena mungkin dalam doa-doanya tidak melihat jawaban, atau sepertinya tidak. Iya, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita kalah di dalam yang tidak kita lihat itu. Kita maunya yang melihat-lihat saja. Nah itulah kita mungkin banyak kehilangan iman dalam tekanan, dalam pergumulan hidup. Dan hasil kemenangan kalau kita tetap pertahankan iman dan pengharapan ya adalah perkenanan Tuhan. Jadi Tuhan mau orang benar hidup oleh iman. Barang siapa mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Nah ini yang harus kita terus pertahankan, kita perjuangkan. Karena Tuhan mau iman itu diberi ya, iman diberi, tetapi kita yang bertanggung jawab untuk menguatkan iman kita, memperbesar iman kita. Kan Tuhan Yesus kalau bilang besar imanmu, dia bilang besar imanmu, besar imanmu. Hai kamu, sama muridnya malah, hai kamu orang yang tidak percaya. Otomatis kita harus memperkuat dan memperbesar iman kita. Ayat keempat, berjuang dalam apa saudara? Melakukan kehendak Tuhan. Karena tadi
kita hidup di dalam tubuh dengan daging, kita seringkali kan bergumul untuk, ya Tuhan aku taat, ya Tuhan aku mau. Dan kita melakukan, itu enggak mudah saudara, karena itu menderita bagi daging kita. Seorang prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya sendiri, yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya, sehingga dia berkenan kepada komandannya, saudara. Ya, jadi saudara harus tahu untuk melakukan kehendak Tuhan, saudara kadang-kadang harus menaklukkan pikiran dan perasaan saudara di bawah pikiran dan perasaan Kristus. Dan itu tidak mudah, perlu perjuangan. Tapi yang Tuhan mau, kita bilang, Tuhan aku mau taat, Nggak enak. Rasanya aku ada sesuatu yang harus kita bayar gitu. Nah, next, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Tuhan mau hidup kita berpadanan, berarti seimbang. Berpadanan, kita mendengar, kita melakukan. Nah, lalu yang next yaitu melakukan firman Tuhan, kita menjadi pemberita Injil. Nggak mudah juga, itu perlu perjuangan. Ketika kita memberitakan Injil, apalagi menyebut nama Yesus pada orang yang belum mengenal Yesus, itu kayak kecekek-cekek ya rasanya. Nah itu juga perlu perjuangan, tetapi ketika mau Tuhan pakai aku untuk menjadi orang yang menyampaikan Injil, untuk mengenalkan Yesus. Ada orang lagi susah, bukan gini loh, iya memang itu orangnya baik, Bu A orangnya baik. Kalau aku curhat, aku saudara mendapat ketenangan, aku mendapat pencerahan, tapi tidak pernah mengenalkan Yesus. Jadi ujung-ujungnya seperti orang di luar sana, untuk aku. Sedangkan buah roh hasilnya untuk Tuhan. Jadi saudara harus ingat, berjuang untuk memberitakan Injil, itu perjuangan, mematikan rasa malu kita, menyangkal diri. Memang perjuangan ini hanya simpel, mengikut Yesus hanya sangkal diri, ikut Yesus baru mengikut, pikul salib baru ikut dia. Jadi sangkal diri inilah yang disebut berjuang. Ya. Jadi kalau kita melakukan firman, hasilnya adalah janji Tuhan. Hasilnya adalah kita memperoleh tuaian. Ya. Yang terakhir, berjuang menjaga api terus menyala. Di Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, pada masa-masa pandemi ini, Tuhan izinkan adanya COVID-19. Yang percaya Tuhan yang izinkan, lambaikan tangan. Ya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi kebetulan. Tuhan izinkan bagi orang yang tidak percaya dan bagi orang percaya, semua mengalami. Tetapi ujung-ujungnya ada roh yang kemarin dikatakan roh isolasi, roh ketakutan, saudara. Dan apa ini yang dikatakan adalah roh malas. Dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Banyak orang sekarang malas. Ya, padahal sudah sehat walfayat. Saya kalau ngomong kebalik-balik. Itu tapi orang tetap aja masih udah terlanjur nyaman di rumah. Gak mau berjuang untuk rajin lagi, untuk melayani Tuhan lagi. Yang pertama roh kemalasan, sudah nyaman. Ya. Yang kedua adalah roh pasif, sehingga gak cuma di gereja kita, gak cuma di gereja tetangga kita, sebelah kita. Banyak kemarin ada hamba Tuhan cerita, jemaatnya ribuan. Dia menguatkan ketua doanya, jangan sedih, karena memang waktu-waktu ini banyak orang mengundurkan diri. Saudara ingat, ada pasukan Gideon, 32.000, melawan berapa? 135.000, itu aja kalah jumlah, selisih 103.000. Tuhan, yang pertama, Tuhan suruh pulang. Kalau orang berperang, takut, suruh pulang. Ya udah, yang takut cari, Gideon tanyain. Yang takut, yang takut untuk berperang balik. Berapa yang pulang? 10.000. Lalu masih terlalu banyak katanya. Suruh diuji lagi. Ketika mereka minum dengan cara minum mereka, Tuhan saring. Hanya tinggal berapa? 300. Tuhan mau pasukan
300 ini yang mengandalkan Tuhan. Nah saudara, kita ini baru tahap pertama loh, yang takut pulang, gak usah ikut perang. Yang kedua, nanti ada proses karakter tahun depan, kita akan mengalami hal-hal yang lebih lagi. Tinggal 1%. Saudara siap, amin. Jangan seorang pun mengundurkan diri, ini firman sudah turun, kita harus kalahkan roh pasif. Roh yang apa? Roh yang udahlah, udah enak kayak gini, apa gunanya juga sih melayani Tuhan. Sedangkan syarat melayani Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dalam segala hal untuk menguatkan roh kita, dan apa? Biarlah rohmu menyala-nyala. Surat Tuhan kepada Wahyu, di dalam Wahyu kepada jemaat yang terakhir, yang keberapa? Yang ke-7 di Laodikia, ada, tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia. Tuhan tahu pekerjaan orang-orang jemaat di Laodikia, tetapi Dia melihat apa? Roh yang suam-suam kuku, jadi nggak panas, nggak dingin. Nah, ketika roh kita juga nggak panas, nggak dingin, Tuhan mau muntahkan. Hati-hati saudara. Kita mungkin ngikutin apa yang sedang dunia giring dalam kehidupan rohani kita. Tetapi ingat, ini peperangan rohani. Kalau saudara takut memang boleh pulang. Boleh pulang, yang takut pulanglah, gak apa-apa. Tetapi tidak ikut berperang. Dan Tuhan bilang berjuanglah. Sedangkan kita mau Tuhan untuk kita berjuang, kita terus melayani Tuhan. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ya, menjaganya dengan apa saudara? Dengan pengurapan dan hidup dalam komunitas. Ketika kita memperoleh pengurapan, ya, itu memampukan kita melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, ya. Dan hasilnya kita tetap kuat dan tetap bertahan sampai Yesus datang. Coba aja ikutin. Kalau roh kita, jangan pikir kita semua gini loh, wah Bapak Ibu Ani mah pendeta pasti bisa, hamba Tuhan. Enggak, semua ini berjuang saudara. Ada masa waktu itu Pak Andi juga drop. Tekanan yang begitu besar ketika kehilangan bapak-bapak rohani, ketika kehilangan teman-teman. Diuji lagi panggilannya, bukan hanya soal ini. Maksudnya ya itu perlu perjuangan untuk bangkit kembali. Dan ketika bangkit kembali, kita ayo semua bangkit kembali. Karena itu Bapak Ibu jangan lupa terus doakan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Supaya tetap bersemangat, supaya tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Karena tadi ketika gembala kita mungkin lemah, gembala kita kena serangan, ujung-ujungnya ya jemaat-jemaat akan terbawa-bawa. Oleh karena kita harus saling menguatkan. Tidak ada yang Superman di sini, semua masih hidup dalam tubuh kita ini. Ya, jangan anggap Pak Andi Superman gitu. Pak Andi juga manusia biasa. Hanya tugas dan tanggung jawab panggilannya untuk mengayomi, untuk ada di atas, untuk mengerti kehendak Tuhan dan disampaikan kepada jemaat, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ya saudara, itu yang terakhir adalah tahap pemuliaan, glorification, dan dinyatakan ketika Yesus datang kembali. Ya, kita akan, sebab kita ini dipilih dari semula, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ya, yang menjadi yang sulung. Perlu Yesus dikatakan menjadi yang sulung. Saya punya anak 2, Koko dan Dede. Dari kecil, Dedenya lebih nurut sama Kokonya dibanding kadang-kadang dibilangin mamahnya, maminya nggak nurut. Sekarang Kokonya tetap nggak sadar, Koko itu jadi idol. Ya, Koko lakukan, Dede lakukan. Nah, tugasnya adalah yang sulung. Nah, sulung ini Yesus sudah melakukan terlebih dahulu. Dia berjuang dan dia menang, ya. Waduh, ternyata masih banyak sekali ya. Nggak. Yang terakhir adalah apa maksud Yesus dengan pintu yang sesak? Yesuslah pintu itu. Kenapa? Saudara, dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada bilang bahwa hanya Yesus. Jadi cuma satu itu. Kalau bilang pakai cara yang lain untuk masuk surga, tidak. Eksklusif Yesus ya. Jadi sempit, hanya Yesus. Jadi pintu Yesus adalah yang sesak. Akulah pintu.
Ya, dikatakan Yesus adalah pintu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, ya. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit, ingat di dalam siapapun juga di bawah kolong lain selain di dalam Dia, ya. Dan next adalah pintu sesak, itu artinya waktu buka pintu itu singkat, ada batasnya, ya. Kita lihat ayat 25, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan bukakan kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana engkau datang. Ya, jadi next ketika pintu pertobatan masih dibukakan, yaitu sekarang masa anugerah, akan masa keadilan di mana masa anugerah berakhir, yang tidak percaya dan tidak bertobat akan gugur imannya dan akan dihukum. Karena waktu-waktu ini banyak orang yang murtad. Terakhir, berjuanglah mengubah karaktermu menjadi seperti Kristus. Disiplinkan dirimu, sangkal diri, pikul salib untuk bisa berperang dalam pertarungan iman. Jangan berhenti pada tahap pembenaran, tapi teruskan masuk dalam tahap pengudusan. Maka kita akan dimuliakan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Pintu anugerah masih terbuka sekarang, tetapi besok belum tentu. Bertobatlah sekarang, jangan tunggu esok hari. Dan ini adalah ayat bagi seorang pejuang. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi ini diberikan kepada orang yang berjuang, saudara. Enggak semua orang Kristen mati, sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Tetapi ini ada orang yang menang di dalam perjuangan. Puji nama Tuhan. Saya undang pemain musik, singers, kita akan akhiri. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ingat, perjuangan kita tidak sendiri, tetapi Roh Kudus yang senantiasa menolong dan menyertai kita selama-lamanya. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Yuk angkat tangan kita bersama. Mau seperti-Mu, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Musik dengan lembut terus menyanyikan lagu ini. Umat Tuhan, teruslah berjuang. Teruslah engkau berjuang. Melewati segala kesulitan. Melewati kesesakan. Teruslah berjuang, saudara. Sampai kepada garis akhir. Dan saatnya nanti engkau akan berkata, berani berkata di hadapan Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mari buka hati dan buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Baik saudara yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah. Saudara janji sama Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang saring. Sadar atau tidak sadar, proses seperti penyaringan pasukan Gideon itu sedang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan katakan, aku akan memunculkan pasukan-pasukan, meskipun secara kuantitas tidak banyak, tetapi kualitasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, saya berdoa, biarlah engkau yang mendengar perkataan ini, engkau menjadi bagian dari pasukan Gideon yang terpilih. Tidak ada satu orang pun
yang mengundurkan diri, yang gugur saudara. Meskipun hari-hari ini banyak orang mundur, banyak orang resign dari pelayanan. Dengar saudara, karena mereka tidak mengerti firman Tuhan, bahwa kita harus terus bergerak apapun keadaan kita. Saudara, engkau adalah umat-umat yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan katakan hari ini lewat firman yang disampaikan, berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Berjuanglah, berjuanglah. Engkau mungkin lelah, engkau mungkin terengah-engah, engkau mengalami mungkin berat, situasi yang tidak mudah. Kita semua mengalami itu saudara. Tetap ada dalam persekutuan supaya engkau kuat, supaya engkau bisa melewati semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara yang sungguh-sungguh mau berkomitmen pagi hari ini. Tuhan, aku mau berjuang Tuhan. Mari engkau yang mau berkomitmen, angkat lebih tinggi lagi tanganmu. Bapa, hamba-Mu berdoa, minta pengurapan Tuhan turun atas umat-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, turun atas mereka ya Aba. Biarlah mereka boleh tetap kuat, berjuang sampai garis akhir, sampai mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih buat hamba-Mu, Ibu Gembala yang kami kasihi, yang boleh menyampaikan firman. Tuhan terus pakai, tuntun dengan roh hikmat dan wahyu, perkataan yang berasal dari roh, perkataan yang tajam, firman yang tajam untuk mengubahkan, untuk memulihkan, dan untuk menguatkan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita berikan pujian bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari saat ini saudara, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita angkat tinggi kedua tangan kita, tengadahkan wajah kita di hadapan Bapa. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, engkau yang hadir setiap beribadah dan melayani Tuhan, mendengar firman Tuhan dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Bapa di sorga, dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus yang diberkati. Bersama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.